saya adalah ilmu hama dan penyakit tumbuhan, dan mata kuliah yang saya ampu pada program studi agroteknologi adalah mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, teknologi pestisida dan aplikasinya. Selanjutnya dari beberapa mata kuliah yang saya ampu yang akan saya jadikan deskripsi yaitu mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Kenapa saya memilih dasar-dasar perlindungan tanaman? Karena mata kuliah ini tersaji di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya bobot SKS dari mata kuliah ini adalah 3, dan mata kuliah mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini adalah mahasiswa dari semester 3. Selanjutnya capaian yang akan dicapai dari mata kuliah ini diharapkan dari setiap mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah ini sejatinya dapat bersifat mandiri, kemudian bekerja sama dengan timnya, dan selanjutnya mahasiswa dapat mengenali jenis organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman yang dibudidayakan. Capaian selanjutnya, mahasiswa dapat mengetahui ataupun menghitung ambang batas ekonomi dari populasi yang menyerang tanaman budidaya. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ataupun metode pengendalian yang menyerang jika ada OPT yang menyerang tanaman. Itu adalah capaian mata kuliah. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah untuk dasar-dasar perlindungan tanaman yaitu pada dasarnya akan membahas definisi ruang lingkup fungsi dari dasar-dasar perlindungan tanaman, kemudian jenis organisme pengganggu tanaman yang biasanya terdiri dari ada OPT jenis serangga ataupun hama, kemudian ada organisme pengganggu tanaman yang berasal dari patogen, dan selanjutnya organisme pengganggu tanaman dari gulma. Itu adalah deskripsi mata kuliah. Selanjutnya bahan kajian. Pada pertemuan pada mata kuliah ini terdapat 1 sampai 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama yaitu akan membahas definisi ruang lingkup, tugas kerja dan kebijakan dari perlindungan tanaman. Kemudian di pertemuan kedua dan ketiga akan membahas organisme pengganggu tanaman yang berasal dari serangga. Serangga yang berasal dari hama. Hama itu umumnya terdiri dari misalnya serangga, kemudian terdiri dari vertebrata, kemudian terdiri dari apes. Setelah mahasiswa mengetahui organisme pengganggu tanaman yang berasal dari hama, mahasiswa dapat mengetahui gejala serangan, kemudian bagaimana kapan hama itu menyerang. Itu yang akan dibahas pada pertemuan kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa misalnya akan materi yang dipelajari adalah pengenalan jenis organisme pengganggu tanaman patogen. Nah, patogen itu sebenarnya agen penyebab penyakit yang di mana patogen itu terdiri dari bakteri, kemudian cendawan, kemudian virus dan nematoda. Itu adalah patogen yang menyebabkan penyakit. Setiap patogen memiliki ciri-ciri khusus, ciri spesifik, cara menyerang, mekanisme infeksi, serta inang yang menjadi sasaran di tanaman budidaya. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 dan ke-7 akan membahas OPT jenis gulma. Gulma ini adalah salah satu jenis OPT yang sangat meresahkan. Karena apa? Pada dasarnya gulma itu tidak berpindah tempat ketika dia misalnya sudah tumbuh, tapi dapat menimbulkan persaingan antara gulma yang tumbuh di areal dibudidayakan dengan tanaman yang kita tanam, sehingga apa? Gulma dikatakan sebagai organisme pengganggu tanaman. Nah, di pertemuan ke-8 selanjutnya itu adalah mit. Di pertemuan 9 sampai 11 itu materinya adalah bagaimana mahasiswa mengetahui jenis-jenis pengendalian. Jadi kalau pengendalian pada dasarnya terdiri dari pengendalian preventif, artinya sebelum ada gejala ataupun ada serangan OPT, kemudian pengendalian secara mekanik,
bacaan dari mahasiswa itu sumber bacaannya dari buku panduan, dari bahan ajar, kemudian dari jurnal-jurnal, apakah itu yang berasal dari Google Scholar, apakah dari jurnal nasional ataupun internasional. Selanjutnya bentuk pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran di sini kita akan melakukan bentuk pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, dan selanjutnya akan ada grup. Kita akan membuat grup diskusi, kita akan membuat praktek lahan di belakang ya, untuk lahan atau teknologi. Nah, selanjutnya bentuk pengumpulan tugasnya yang seperti apa? Bentuk tugasnya itu bisa dikumpulkan dalam bentuk hard atau bisa dikumpulkan dalam bentuk soft, itu tergantung dengan tingkat kebutuhan soalnya nanti. Selanjutnya untuk tes dan non-tes. Jadi pada dasarnya akhir dari perkuliahan itu selalu ada akhir ataupun capaian akademik misalnya. Pada dasarnya di mata kuliah dasar perlindungan tanaman bisa tes dan non-tes. Kemudian faktor pendukung untuk penilaian mahasiswa itu sebenarnya yang pertama adalah kehadiran, yang selanjutnya adalah keaktifan, kemudian adalah etika dari mahasiswa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nilai tugas kalian, nilai UTS dan UASnya kalian. Itu adalah rangkuman ataupun gabungan dari nilai penilaian sehingga nanti muncul nilainya kalian yang didapatkan apakah A, B, C ataupun E. Nah, untuk non-tesnya selalu ada non-tes. Jadi pada dasarnya untuk mahasiswa yang setelah mengikuti perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke-16, di akhir pertemuan ternyata hasil rekapan nilainya sudah mencapai nilai untuk mendapatkan nilai A, maka ada istilah bebas tenor dari mahasiswa yang telah lulus. Seperti itu. Nah, ada materi yang akan dibahas pada deskripsi nanti yang akan ataupun praktek mengajarnya, yaitu pada pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 materi yang dibahas adalah pengenalan prinsip pengendalian, yaitu pengendalian secara mekanik, kemudian pengendalian secara fisik, pengendalian secara biologika menggunakan predator dan parasitoid, dan pengendalian terakhir adalah menggunakan senyawa kimia. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Berapa orang yang tidak hadir dapat sertifikatnya? Ya di LPS, di mana intinya kalian bisa menemukan ataupun menentukan jenis ataupun metode pengendalian ketika misalnya di lapangan. Nah, sebelum kita ke metode pengendalian, saya mau bertanya dulu yang pertemuan kita sebelumnya, bahwa dalam melakukan tindakan pengendalian khususnya pada tanaman yang menyerang tanaman budidaya, tentu ada istilah OPT. Nah, setiap OPT itu memiliki karakteristik yang materinya, tapi ini adalah lanjutan di pertemuan sebelumnya. Kalian harus mengetahui dulu ordo yang menyebabkan penyakit. Nah, setelah kalian mengetahui ordonya seperti apa, gejala serangannya seperti apa, tingkat kerusakannya seperti apa, maka dengan mudah kalau kalian melakukan tindakan pengendalian. Pahami tentang ordo. Dari ordo kan ada gejala serangannya. Kalau ordo apa satu orang yang bisa perwakilan? Saya Bu. Ya. Ordo Lepidoptera, Ordo Homoptera, Ordo Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera, Diptera. Oke. Ada pendapat lain? Jadi terima kasih jawabannya. Jadi sebenarnya kita sudah mewakili beberapa jenis ordo. Nah, setelah misalnya kalian mengetahui serangga ini berasal dari ordo ini dan gejala serangannya seperti apa, maka erat kaitannya dengan gejala serangan. Misalnya ada yang menggerek, ada yang menusuk menyisap, ada yang mengorok. Nah, dari situ setelah kalian mengetahui, maka kita harus melakukan tindakan pengendalian. Semua metode pengendalian ini ada yang bisa mendeskripsikan ataupun menggambarkan kenapa ada warna yang sama, kenapa ada warna berbeda.
berpendapat kenapa karantina pertanian, penggunaan varietas tangan, pengendalian secara mekanik itu sama warnanya. Mungkin kalian masih baru ketika mendengar kata karantina pertanian, tapi karantina pertanian itu ini adalah bidangnya. Kalau misalnya kalian masih awam masih tahu untuk mendengar kata karantina pertanian, ini adalah tugasnya. Ada yang pernah jalan-jalan di bandara atau di pelabuhan ataupun daerah perbatasan, apakah itu perbatasan tingkat batas negara ataupun lintas provinsi. Jadi sebenarnya tujuannya karantina itu mungkin di bagian sebelah kanan, sebelah kanannya kalian, di situ adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan tujuan dari karantina ini intinya dia melindungi segala OPT yang mungkin datang dari misalnya dalam ataupun luar negeri. Kalau dia misalnya OPT itu yang belum ada di Indonesia, maka itu kategorinya A1. Artinya OPT itu ada di luar negeri, tapi itu dilarang untuk masuk ke Indonesia. Makanya ada pemeriksaan. Pemeriksaannya itu bisa di bandara, bisa di pelabuhan. Jadi itu adalah tugasnya karantina. Apa tugasnya? Dia memeriksakan. Kalau misalnya yang di pelabuhan, biasa kalau misalnya kita membeli tiket, di sebelahnya itu biasanya ada kantor karantina. Dia memeriksakan apa yang diperiksa, bisa tanaman kortik, bisa tanaman kortiknya itu sayuran, masuk buah-buahan dan tanaman hias. Itu semua diperiksa untuk ininya. Kemudian misalnya jika kalau misalnya sudah ada sertifikatnya, sudah aman, berarti boleh dilalui lintas. Yang terjadi di area pertanaman untuk apa? Untuk mengganggu ataupun supaya serangga itu tidak menyerang, OPT itu tidak menyerang. Nah, contoh misalnya kita bisa melakukan pemanasan, kita bisa melakukan pendinginan, kita bisa melakukan perangkap ataupun gelombang suara. Nah, kalau misalnya saya tanya ini, kalau pengendalian mekanik, kalau pengendalian secara fisik, ada yang tahu contohnya? Ada yang Siapa? Silakan. misalnya seperti di belakang itu, di belakang ada jaring itu merupakan contoh pengendalian secara fisik untuk menghindari hewan-hewan misalnya ayam atau bebek masuk di lahan. Kemudian ada juga di sawah itu seperti orang-orang sawah. Jadi contoh, itu adalah tadi, terima kasih jawabannya. Ini adalah gambaran. Misalnya di slide itu mungkin sudah ada. Oh betul tadi apa yang saya katakan, bahwa sebenarnya orang-orang sawah itu prinsipnya pengendalian secara fisik, artinya kita merubah sesuatu yang tidak seharusnya. Misalnya kita menanam tanaman padi, yang biasanya kita lihat ya padi, kita menanam tanaman padi yang ada hanya padi, tapi karena adanya OPT kita melakukan tindakan pengendalian. Misalnya contohnya pengendalian secara fisik, yang kita salah satunya itu ada orang-orang sawah. Apa tujuannya? Supaya misalnya target ataupun hamanya yang mau makan usir burung. Oke, kalau yellow trap yang ada lampunya yang berwarna kuning, apa gunanya? Oke, untuk yellow trap ini prinsip kerjanya, dia yellow trap itu kenapa warna kuning? Karena apa? Kecenderungan dari serangga itu menyukai warna-warna gonjang, warna kuning, warna merah, warna orange. Kenapa dia biasanya yellow trap itu misalnya berwarna kuning? Karena serangga memang sukanya yang kuning yang cerah. Nah, serangga suka warna cerah, kemudian diberikan lampu, dia bekerjanya pada malam hari supaya apa? Serangga yang aktif pada malam hari dan bersifat sebagai OPT, dia tertarik di situ. Nah, biasanya di situ ada air supaya yang terperangkap di situ dia bisa mati. Itu adalah prinsip kerjanya. Kemudian adalah perubahan fisik yang untuk tujuannya menghalau tikus. Misalnya contoh, tikus itu sukanya di mana? Misalnya biasanya di pematang. Nah, supaya dia tidak merusak, jadi kita buatkan barrier. Artinya ada perubahan fisik. Yang kalau misalnya pertanaman sebelumnya hanya tanaman itu, kita berikan barrier supaya apa? Ketika ada OPT-nya, misalnya dia tidak masuk di situ karena ada pelindung
Jadi ini pengendalian secara fisik dan ini adalah kita bakar untuk lubangnya. Ada pengasapan supaya apa? Kalau misalnya kita bakar di sini, apa yang terjadi? Apa? Tikusnya Bu, lari kabur. Jadi kalau apa bisa diulang? Kalau saya membakar misalnya di lubang tikus dan ternyata itu menyebabkan efek panas, apa yang terjadi pada tikus itu? Tikusnya bisa lari Bu karena merasa dalam bahaya misalnya Bu, kan asapnya juga pastinya masuk ke dalam lubang dan akhirnya tikus itu merasa bahwa dia sedang dalam bahaya jadi keluar. Oke. Pindah tempat. Oke, terima kasih jawabannya. Pada dasarnya, ya dikatakan teman-teman sudah betul bahwa salah satu kita mengupayakan pengendalian, kita membuat tikus itu tidak nyaman. Artinya kita merusak, ada yang bisa berubah dari situ. Tikus sukanya di dalam pematang misalnya. Nah, setelah misalnya kita berikan pengasapan, maka dia akan merasa tidak nyaman dan dia bisa keluar. Oke, jadi ini saya memberikan dulu gambaran dan selanjutnya kita akan nanti buat grup diskusi. Jadi intinya pengendalian secara mekanik ya kita mengukur apa yang akan kita lihat. Ada rumputnya, ada bunganya, kita cabut satu persatu. Tapi efisien nggak itu? Kalau misalnya lahan praktikumnya oke, tidak ada masalah, cabut. Tapi kalau misalnya akhir kira-kira lahan yang 1 hektar bisa tidak dicabut? Efisien tidak? Ada yang meragukan efisien? Tidak. Oke, alhamdulillah kalau itu berarti sudah selesai diulangi bahwa mekanik itu. Nah, ada yang mau ini? Ada yang tahu? Kalau mungkin di bagian kanan saya semua sudah familiar ya pengendalian secara kimia. Nah, untuk pengendalian secara kimia sintetik, misalnya penggunaan secara pestisida itu terbagi dua. Kita bisa melakukan pengendalian secara pestisida kimia ataupun pestisida nabati. Yang paling familiar di kalian itu gambar yang mana? Penyemprotan dengan segala bentuk dan jenis pestisida. Itu adalah salah satu tindakan pengendalian. Nah, kalau yang di sebelah kirinya apa? Perangkap apa? Perangkap lalat. Nah, ada perbedaan tadi ya bahwa semua yang warna kuning itu disukai seperti itu saja. Predator dan parasitoidnya. Kalau misalnya ini mungkin terlalu textbook ya, tapi coba kalian ini, adakah yang bisa berkomentar? Apa? Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Ada? Ada yang dimakan, ada yang memakan. Itu adalah proses pengendalian hayati yang terjadi secara alami sampai campur tangan manusia. Ya kan? Itu adalah proses. Jadi sama halnya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua ada fungsinya, semua ada tujuannya. Sisa bagaimana misalnya kita untuk memaksimalkan. Sebenarnya kan di alam predator parasitoid itu ada, tapi pertanyaannya apakah kalian mengenal? Pernah melihat? Pernah. Ada serangga di situ yang sebenarnya sebelumnya pernah dilihat? Ada. Apa itu? Kalau belalang semua masuk kelompok apa itu? Kalau belalang? Ortoptera. Jadi seperti itu. Jadi pada dasarnya semua prinsip pengendalian sudah ya, pengendalian dengan misalnya penggunaan varietas tahan, kemudian pengendalian secara fisik, kimia, biologi, pada dasarnya sudah. Nah, sisa pertanyaannya, kalau misalnya suatu tanaman, ini ada studi kasus. Jadi saya akan bagi per kelompok satu, cukup 5 orang satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan buat kelompok 5 per 1 kelompok. Jadi nanti kita bahas. Jadi prinsipnya kita akan membahas kalau ada suatu serangan OPT dan ternyata tingkat serangannya tidak ini, metode pengendalian apa yang kita lakukan. Contoh, ada di area pertanaman ini adalah area pertanaman dan ternyata serangganya ada 3. Nah, kalau misalnya serangganya masih 3, metode pengendalian apa yang efektif? Fisik. Siapa yang bisa
fisik boleh. Untuk adanya perbedaan itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau absen menjawab. Yang pengendalian secara fisik, apa apa? Siapa? Iqbal? Ada yang pengendalian apa? Mekanik. Mekanik. Kenapa mekanik? Oke, kita tidak terlalu luas ibu lahan. luas lahan. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Jumlah sedikit. Jumlah sedikit. Kalau misalnya saya ganti pengendalian apa yang bisa? Kalau misalnya jumlahnya sudah seperti ini, pengendalian apa yang bisa? Kimia? Iya, bisa juga mekanik. Apa? Bisa diulang? Bisa mekanik bu. Mekanik? Apa lagi? Fisik. Apa lagi bu fisik? Fisik? Apa lagi? Itu ya. Jadi kalau misalnya populasinya masih di bawah batas ambang ekonomi, maka kita masih bisa melakukan tindakan pengendalian mungkin secara mekanik atau fisik. Tapi jika populasinya sudah melewati ambang batas ekonomi yang jika tidak dilakukan tindakan pengendalian maka akan merusak, maka kita wajib mengkombinasikan berbagai jenis pengendalian. Misalnya kita melakukan pengendalian secara mekanik, oke. Kita melakukan pengendalian secara fisik, oke. Kemudian ternyata populasinya masih banyak, berarti kita juga bisa melakukan tindakan pengendalian dengan penggunaan pestisida. Nah ini pestisida, hati-hati, kita bisa menggunakan dua jenis alternatif, pestisida sintetik atau pestisida nabati. Nah, apa perbedaan dari pestisida nabati dan pestisida sintetik? Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing asalkan digunakan secara bijak. Hari ini kita lebih regulasinya itu tentang urutan pengendalian perlindungan tanaman. Contohnya dari yang awal-awal ketika jumlah OPT masih sedikit, masih dalam bisa dihitung jari, maka dapat kita gunakan pengendalian secara fisik, mekanik. Sedangkan jika sudah melebihi ambang batas yang dapat kita lakukan dengan fisik, maka dapat kita lakukan dengan menggunakan pestisida, dapat berupa pestisida kimia maupun nabati. Ada yang mau berkomentar lain? Atau sama? Sama? Sama, tapi maksudnya sama. Jadi kalau saya ada yang bisa mengulang. Oke, jadi prinsipnya itu ya. Jadi saya berharap kalian sebenarnya mau penerapan ininya selebihnya nanti mungkin lebih afdolnya kalau misalnya kita praktikumnya. Karena apa? Minggu depan untuk semua kelas sudah saya sampaikan di kelas A, kelas begitu juga di kelas B. Kalian harus membawa preparat. Untuk formulasinya nanti akan disiapkan, tapi kita sama-sama buat formulasi dan prinsip kerjanya. Jadi nanti kalian mengerti kalau misalnya saya menggunakan abstraktor, apa yang berperangkat. Kalau misalnya saya aplikasinya spray, apa sasarannya, itu juga nanti akan ini karena metode pengendalian penting untuk mempertahankan produksi. Karena materinya sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini, kemudian yang bertanya juga sudah tidak ada dan sudah ada informasi bahwa sudah ada refleksi dari kalian. Jadi kenapa refleksi itu penting? Misalnya karena jangan sampai saya sibuk bicara di depan, kalian juga bicara mendengarkan. Jadi artinya kalau misalnya saya sudah tahu ada gambaran bahwa apa yang kalian dapatkan hari ini, apa yang kalian pahami hari ini, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyimak materinya, dan saya berharap untuk tugasnya dikerjakan, untuk tugasnya yang akan disampaikan tadi, yang sudah disampaikan tadi. Jadi tugasnya untuk pengumpulannya tetap sama dengan mekanisme sebelumnya. Untuk itu terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.